Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Kita beralih sejenak dari kegaduhan politik yang terjadi di DPR atau di Senayan. Kita beralih berbicara tentang pilkada serentak yang adem ayem. Pilkada serentak yang disebut sejumlah pihak berlangsung adem ayem menghasilkan partisipasi politik yang juga katanya adem ayem pula. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR misalnya menyebut tingkat partisipasi pemilih antara 50 hingga 65%. Jauh dari target KPU yang sebesar 77,50% ke atas. Di pilkada serentak pertama ini, dinasti politik berjaya di sejumlah daerah. Begitu pula dengan incumbent atau petahana. Dalam waktu yang sama, partai pemenang pemilu PDI Perjuangan menunjukkan dominasinya. Bagaimana kita harus memaknai hasil pilkada serentak kali ini? Untuk menjawabnya, saya mengundang seorang peneliti politik dan pemilihan umum yang tidak asing untuk Anda. Pandangannya jernih. Dia adalah Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat datang ke DBS To The Point. Terima kasih undangannya. Untuk menarik minat warga menggunakan hak pilih, KPU Kota Depok menyelenggarakan Kampung Pilkada. Salah satu yang menyedot perhatian adalah Kampung Pilkada yang berada di Kelurahan Depok Jaya, Pancoran Mas, Depok berikut. Kampung Pilkada yang ini tidak lain adalah kumpulan 5 tempat pemungutan suara atau TPS di sebuah lahan seluas 400 meter persegi. Di sini, panitia pemungutan suaranya menggunakan pakaian adat. Mayoritas adat Betawi yang memang menjadi identitas warga yang terletak di pinggiran Jakarta ini. Namun, partisipasi pemilih di Kampung Pilkada Depok Jaya ini tidak begitu menggembirakan. Warga yang menggunakan hak pilih hanya 56,7%. Sementara partisipasi pemilih di seluruh kota Depok kurang dari 57%. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR memprediksi partisipasi pemilih dalam pilkada yang berlangsung di 264 daerah rendah, antara 50 hingga 65%. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu pun memperkirakan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2015 kurang dari 70%. Jauh di bawah target Komisi Pemilihan Umum yang sebesar 77,5%. Ada kecenderungan partisipasi masyarakat agak menurun, ya. Di 4 tempat yang kami monitoring, ada yang di bawah 50%, tapi sebagian besar masih di atas 50%. Tapi agak berat karena belum mencapai target yang kita inginkan, 77,5%. Mas, katanya betulkah pemilihan kita kali ini, pilkada kita kali ini, adem ayem? Padahal itu melibatkan hampir 270 pilkada, kabupaten, kota maupun provinsi. Kalau dilihat dari sisi pemberitaan, memang sekilas kurang greget ya. Bukan hanya kurang antusias di level pemberitaan, tapi pada level massa pun antusiasme pemilih tidak terjadi. Kita punya survei lebih dari 200 di 269 pemilu kada. Ada surveinya, ha? Ada surveinya. Itu bahkan survei jelang pemilu kada tanggal 9 Desember, rata-rata tingkat pengetahuan pemilih terhadap pemilu kada itu di bawah 70%. Ini cukup aneh karena biasanya menjelang pemilu itu tingkat antusiasme publik, tingkat pengetahuan publik terhadap pemilu kada itu harusnya di atas 90%. Wilayah kota tingkat apatisme pemilih lebih besar, dan saya kira ini salah satu sumbangan yang mengakibatkan pemilu kada sekarang kurang greget, lesu gitu ya, dan kurang mendapatkan expose yang cukup memadai karena memang pemilihnya sendiri juga tidak menganggap penting isu pemilu kada. Apatis lalu kemudian kurang greget. Ya. Kalau angka memperlihatkan partisipasi itu antara 50 sampai 65%. Persis. Jadi itu termasuk rendah, lalu kemudian tadi Anda mengatakan apatisme terutama di kota.
Iya, terutama di wilayah kota. Kita temukan misalnya kita juga punya exit poll plus quick count di beberapa wilayah. Di kota misalnya di Tangsel tingkat partisipasi kurang dari 60%. Kemudian yang paling parah adalah di kota Medan gitu ya. Kisaran sekitar 30% tingkat partisipasi itu buruk sekali. Tetapi kita tidak mendapatkan hal yang sama di wilayah Sulawesi atau Kalimantan. Tingkat partisipasi Di sana dua wilayah itu lebih tinggi. Kisarannya di atas 70, bahkan di Humbahas misalnya satu wilayah di salah satu provinsi Sumatera Utara itu sekitar 75% tingkat partisipasi. Jadi variatif, tetapi secara umum memang adem ayem. Sebabnya apa saja sebetulnya? Yang pertama yang paling kelihatan ini terkait dengan sosialisasi yang menjadi Sosialisasi, ya. tanggung jawab dari KPU sepenuhnya. Padahal lama loh sebetulnya. Persis. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Pemilu Kada, sosialisasi dan perangkat untuk mengenalkan calon itu tanggung jawab KPU. Betul. Jadi 90% lebih penanganan alat peraga itu KPU. Semua dibiayai oleh KPU juga Persis. kan? Akibatnya adalah calon tidak punya kesempatan untuk expose kepada pemilih dan pemasangan juga terbatas. Ya. Misalnya kampanye terbuka juga dilarang. Jadi ada banyak barikade yang mengakibatkan dari sisi sosialisasi itu berkurang drastis dibanding Pertama sebelumnya. soal sosialisasi, ada hal lain. Hal lain yang saya kira penting untuk dicatat, yaitu keputusan MK yang mensyaratkan anggota DPR, DPRD kalau mau maju pemilu kada harus mundur. Harus mundur, betul. Nah, ini berakibat pada supply side yang berkurang. Nah, karena berkurangnya calon, ada banyak wilayah yang calon tunggal, termasuk kalaupun tuh ada calon head to head. Nah, semakin sedikit calon yang maju dalam pemilu kada, itu mengakibatkan pilihan publik terhadap calon pasangan itu berkurang. Antusiasme juga berkurang pula gitu. Ada nggak tanda-tanda misalnya ketika Anda meneliti lalu kemudian ini kan dari KPU maupun dari atas ya. Publik sendiri ada faktor lain nggak yang membuat mereka tidak mau cari tahu atau apa? Salah satunya adalah election fatigue. Ya. Oh, election fatigue. Ya, kelelahan berpartisipasi. Jadi desain manajemen pemilu kita tidak cukup baik. Ada pilkades, ada pilkada tingkat kabupaten kota, ada pilgub, kemudian juga ada misalnya pileg dan pilpres tentu saja. Baru tahun lalu kita menghadapi satu perhelatan demokrasi yang luar biasa gitu ya. Antusiasme publik dalam pilpres naik tajam, orang merasa terlibat. Sosialisasinya kurang untuk event yang menurut saya seharusnya mendapatkan perhatian publik yang luar biasa. Mengapa? Karena ini 269 yang terlaksana 269 ya. Dan itu terbesar dari sisi size dan keserentakan. Di India pemilunya berminggu-minggu. Di Amerika dibagi dua, ada pemilu sela sama pemilu rutin per 4 tahun. Di Indonesia 260. Menarik ketika Anda bilang bahwa ada semacam gejala election fatigue. Betul. Sementara dulu maksudnya pilkada serentak ini adalah supaya justru tidak ada gejala seperti ini. Kan ini kan kalau serentakan berarti tidak akan ada branding begitu banyak bukan? Memang untuk ke depan itu election fatigue bisa diminimalisir. Ini sekarang kan karena tahap sebelum 2020 sesuai dengan amanat undang-undang serentak seluruhnya di lebih dari 500 kabupaten kota dan pilgub itu kan serentaknya tahun 2020. Ya, betul. Sebelum itu kan dibikin desain bertahap 2015 sama 2017. Nah, sebelum ke situ memang ada tahapan-tahapan yang memakan harga yang tidak murah. Itu tadi kehilangan animo. Kita jeda dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.